Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman pemilih, jumpa lagi dalam podcast Pintar Pemilu KPU Provinsi Sumatera Barat. Dan kali ini bersama saya Lydia. Saat ini sudah hadir bersama kita narasumber yang luar biasa, karena ini suatu kehormatan banget bagi kita di Sumatera Barat. Dari Meta Indonesia mengadakan kegiatan yang katanya ini pertama kali diadakan di Kota Padang, Sumatera Barat. Kita langsung saja kenalkan narasumber kita kali ini, Mbak Desi Sukendar. Ya betul, Desi Sukendar. Halo semuanya. Kita menyapanya teman pemilih. Halo teman pemilih, pendengar setia podcast Pintar Pemilih. Pintar Pemilu. Pintar Pemilu. Iya. Ya. Silakan Mbak Desi, mungkin ingin kenalan dulu dengan teman pemilih. Teman pemilih mungkin pengen tahu ini Mbak Desi di Meta sebagai apa, dan mungkin juga belum terlalu banyak yang familiar dengan Meta gitu. Boleh. Silakan Mbak Desi. Ya. Halo semuanya, nama saya Desi. Saya adalah Policy Program Manager atau Manajer Kebijakan untuk Meta di Indonesia. Sudah kerja di Meta mungkin sekitar 6 tahunan, dan dari awal saya kerja di Meta juga awal kita membuat banyak program di Indonesia ya. Dan salah satunya pertama kali punya ada di sini. Mungkin perkenalan terkait dengan Meta sendiri. Meta adalah perusahaan teknologi yang menaungi beberapa aplikasi yang kalau saya sebut kayaknya nggak banyak orang tahu ya. Facebook, Instagram, WhatsApp mungkin ada yang kayaknya tahu. aplikasi yang semua orang tahu dan semua orang gunakan ya. Kayaknya hari gini nggak ada yang nggak pakai WhatsApp, hari ini nggak ada yang nggak punya Instagram juga kan. Jadi Meta itu yang punya Facebook, WhatsApp, dan Instagram. Jadi teman-teman wajib tahu gitu ya. Dan perusahaan ini teknologi yang kita ingin kembangkan adalah teknologi komunikasi agar orang bisa membangun komunitas dan membuat dunia lebih dekat gitu. Jadi mungkin itu misi dari perusahaan kita gitu. Oke, terima kasih Mbak Desi buat perkenalannya. Dan mungkin teman pemilih pengen tahu ini Meta ada apa di Padang gitu ya, di Sumatera Barat. Kali ini ada kegiatan apa dan dengan KPU lagi gitu. Ya, baik. Senang sekali hari ini bisa hadir pertama kali tahun ini kita jalan di Padang untuk seri pertama bijak bersuara yang secara luring atau offline di Padang. Padang. Kita berencana ke 2 kota tambahan lagi tahun ini. Kalau diundang lagi tentunya kami juga akan datang. Tapi itu rencana untuk kita saat ini, dan tujuan dari bijak bersuara ini adalah seri program pemilu kita yang mengedepankan informasi yang terpercaya dan juga membantu teman-teman di KPU misalnya, tak hanya di daerah tapi juga di kota dan kabupaten juga, agar memahami cara memaksimalkan teknologi sehingga bisa menjangkau orang-orang pemilih-pemilih yang ada di luar sana juga. Gitu. Oke, ini memang kerjasamanya dengan KPU atau dengan pihak lain juga untuk bijak bersuara ini, Mbak Desi? Sebenarnya seri ini bahkan hanya sebagian kecil dari keseluruhan partnership kita bersama dengan KPU ya. Jadi nanti ada mungkin program-program lain akan datang yang belum saya bisa ceritakan. Tapi ini salah satunya aja gitu. Dan tentunya dengan KPU juga gitu. Oke, teman pemilih mungkin seperti teman pemilih juga bisa lihat ya, memang saat ini KPU sampai ke bawahnya ya, provinsi dan kabupaten kota memang sedang giat-giatnya menggunakan platform media sosial untuk menyampaikan informasi terkait kepemiluan. Nah, salah satunya tentu yang sangat mainstream itu Facebook, Instagram, dan juga WhatsApp. Dan itu suatu hal yang luar biasa ya kalau kita bisa bekerja sama dengan Meta Indonesia untuk mengoptimalkan penyampaian informasi ini kepada publik, kepada teman pemilih semua. Nah, mungkin Mbak Desi bisa cerita kerjasama ini apakah yang pertama kalinya dengan KPU atau di pemilu-pemilu sebelumnya juga sudah ada ini? Untuk saya sendiri selama saya kerja di Meta ini menjadi pertama kalinya saya membantu dalam program pemilu ya. Biasanya saya tadi disebutkan di acara luring kita, saya membantunya teman-teman UMKM, bantu teman-teman LSM juga gitu. Tapi untuk kerjasama dengan KPU tentunya bukan pertama kalinya. Jadi setiap kali ada pemilihan umum, apalagi ada bahkan juga pilkada, kita selalu
berusaha untuk terus membantu upaya yang kita inginkan juga di platform, yaitu upaya yang akan membantu informasi terpercaya tetap ada di platform gitu. Jadi kalau dari setiap pemilu 5 tahun yang lalu ada rekan saya yang bekerja sama dengan KPU juga dalam hal, saya ingat itu ada Mas Valdrino ya. Yes, Mas Valdrino, betul. Masih ada orangnya. Pernah ke Sumbar juga. Tapi kali ini ketemunya saya. Masih di Meta juga Mas ya. Valdrino udah mungkin jalan-jalan di tempat lain gitu. Ya. Iya, waktu itu sudah pernah ke Provinsi Sumatera Barat juga. Ya. Dan dengan komunikasi yang baik waktu itu dengan Meta, alhamdulillah sih Facebook dan Instagram kita udah centang biru ya. Udah cukup di awal-awal lah, untuk KPU itu termasuk yang awal gitu. Yang penting selain centang biru isinya juga makin bagus ya. Iya, isinya tentunya juga. Kalau udah centang biru kita jadi berkomitmen untuk lebih bagus lagi ya. Dan Mbak Desi, mungkin terkait bijak bersuara ini fokusnya kemana gitu? Mungkin kalau kita di KPU sebagai penyelenggara pemilu dari pengalaman di 2019, waktu itu memang kita sempat kelabakan dengan begitu maraknya ya hoaks-hoaks bertebaran di media sosial terkait pemilu, dan saat itu mungkin KPU memang belum siap untuk menghadapi itu gitu. Kita agak shock juga gitu kan, banyak banget isu yang akhirnya mungkin berimbas kepada kepercayaan publik terhadap penyelenggara pemilu. Nah, apakah bijak bersuara ini nanti bisa menjawab kebutuhan kita untuk itu? Maksudnya bagaimana isu-isu hoax di media sosial ini bisa lebih diredam gitu Mbak Desi? Jadi saya tadi sudah sebutkan, misalnya bijak bersuara itu nama dari kampanye lebih besar ya, jadi ada berbagai aspek gitu. Dan kami pilih aktivitas dan juga kerjasama dengan KPU karena kami punya 3 tujuan utama. Tujuan utama pertama adalah ingin memastikan bahwa informasi yang diterima oleh pemilih, yang mereka melihat dan mereka kemudian sharing di sosial media adalah informasi yang terpercaya gitu. Salah satu bentuknya adalah baik lagi pembekalan agar informasi resmi itu menarik untuk dilihat, menarik untuk bisa dibagikan kembali. Nah, itu adalah salah satu hal yang kita ingin fokuskan. Fokus kedua dari bijak bersuara adalah kita ingin informasi yang disampaikan oleh official resmi ini dan dibagikan juga adalah konten-konten yang bisa menjangkau orang-orang di luar dari yang biasanya tune in ke konten-konten pemilu gitu. Jadi mengingat tantangan bisa dibilang besar ya, signifikan, dan mungkin agak bahkan berbeda dari 5 tahun yang lalu. Pemilih juga sudah meningkat, banyak sekali proporsi dari pemilih juga ada pemilih pemula misalnya daripada skala waktu pilkada dan juga pemilu 5 tahun yang lalu. Kita ingin informasi itu bisa sampaikan dengan baik kepada mereka. Jadi kami juga mengadakan program-program lain seperti filter AR competition. Kita juga kerjasama dengan banyak pihak untuk mempopulerkan informasi terkait dengan penyelenggaraan pemilu gitu. Dan kita nggak bisa lakukan itu tanpa bantuan KPU. Tujuan ketiga dari kita juga ingin agar ketika di luar dari pemilu juga orang-orang bisa mulai memahami terkait dengan konten-konten yang mereka lihat di sosial media gitu, dan tahu bahwa yuk kita bagikan konten-konten yang membuat semua orang merasa aman, merasa nyaman di media sosial. Kita belajarnya pada saat ini, tapi nanti juga ke depannya setelah pemilu juga jadinya tetap negara yang terus maju dan juga jadi bersama-sama bijak aja bersosial media. Oke, jadi gambaran besarnya untuk agar pengguna media sosial itu lebih cerdas, lebih bijak ya. Betul sekali. Bijak bersuara. Bijak bersuara benar-benar. Saring sebelum itu kalau kayak kampanyenya Komisi Penyiaran itu saring sebelum sharing. Saring sebelum sharing ya. Kita dulu nama program, ada lagi program digital namanya Think Before You Share. Think Before You Share. Ya, jadi ada, dan sekarang nama programnya Asa Digital. Jadi mengasah skill digital kita juga. Jadi mirip-mirip, tapi kita buat edisi pemilu dengan kemitraan yang lebih menarik lagi. Oke. Mungkin Mbak Desi ada saran nih buat penyelenggara pemilu biar konten-kontennya lebih menarik, karena untuk Sumatera Barat sendiri saat ini komposisi pemilihnya di dalam DPT itu didominasi oleh orang muda gitu ya, milenial, Gen Zoomers ya. Zoomers. Pokoknya muda-muda semua. Jadi ini KPU Sumbar nih mesti gimana nih biar bisa menarik buat teman-teman muda ini?
tadi sempat dibahas di acara luring ini ya, di mana kita bertemu dengan teman-teman KPU tak hanya di provinsi tapi juga dengan kota dan kabupaten, dan banyak juga mendengar sebenarnya banyak sekali ide-ide konten yang sudah menarik dan sudah ada nih, tapi mungkin eksekusinya mungkin harus dipikirin, harus kreatif banget, harus punya teknis yang baik, atau harus menulis copywriting caption yang sangat baik. Pesan yang ingin saya sampaikan adalah memang itu penting, tapi sekali udah ada ide langsung eksekusi aja ya. Karena ketika ada ide spontan dengan ide yang mengena, ide bahasa yang juga secara natural misalnya, itu akan langsung disukai oleh banyak orang. Orang-orang tuh mencari social media itu konten-konten yang otentik. Jadi terasa apa adanya gitu. Jadi nggak dibuat-buat, betul, konten-konten yang jujur biasanya. Jadi tentunya itu kita harus cari skrip yang menghibur. Kita juga harus mencari skrip yang memancing percakapan dan interaksi ya. Tapi itu selalu dimulai dengan ide pertama adalah konten yang mengena tersebut gitu. Konten yang terasa dekat, terasa normal, terasa seperti biasanya saya akan menemukan permasalahan ini, atau juga solusi ini sangat bisa saya gunakan, saya bisa implementasikan sendiri gitu. Jadi mungkin itu tips paling utama. Tips yang kedua yang tadi saya sebutkan adalah bikin skrip atau bikin skenario yang menghibur, karena orang sosial media juga mencari kesenangan, bukan mencari keributan. Nggak mau yang ribet, jadi juga bahasa yang simple dan gampang. Dan selalu pikirkan cara mendapatkan audiens itu kembali, untuk mereka kembali, yaitu dengan interaksi. Jadi dengan berinteraksi di DM, di kolom komentar, itu sangat penting. Dan by the way, ide-ide juga semua datang biasanya dari percakapan tersebut, karena mereka menanyakan satu pertanyaan, itu jadi konten gitu. Ya mungkin teman pemilih bisa juga ya kasih saran dan memasukkan ke kita di komentar di podcast ini, kira-kira konten seperti apa yang teman pemilih butuhkan ya, dan betul sekali. Kira-kira yang menarik buat teman pemilih semua. Oke Mbak Desi, mungkin waktu Mbak Desi juga tidak banyak ya karena nanti ada lagi kegiatan. Mungkin seperti apa nanti gambarannya kerjasamanya dengan KPU ke depannya, terutama dukungan Meta nih buat penyelenggara pemilu selain bijak bersuara ini. Mungkin bisa kasih gambaran dikit aja buat kita. Siap. Semuanya tadi saya juga sebutkan akan bijak bersuara, saya akan kita gaungkan selama tahun ini dan juga tahun depan. Tapi mungkin formatnya akan lebih menarik gitu kan. Saya sebutkan tadi kita akan mungkin bisa berkolaborasi dengan KPU dan juga konten kreator. Kita akan kolaborasi dengan metode-metode yang lain. Ada ide-ide baru untuk mungkin kolaborasi, silakan juga bisa menghubungi kami, dan nanti kita bisa mungkin buat edisi podcast kedua ini. Oke. Satu hal tadi yang menarik waktu Mbak Desi presentasi di acara pelatihan tadi, itu buat saya tadi Mbak Desi beberapa kali menyebutkan karmalogi ya. Itu saya juga suka banget nonton itu. Sama ya ternyata. Mungkin itu bisa menjadi inspirasi juga ya, bahwa yang menghibur seperti itu memang menarik ya. Saya nggak cuma nonton karmalogi sih, banyak sekali kreator-kreator Indonesia. Cuman itu memang kayak hampir setiap hari itu saya akses itu. Cuma mungkin begini Mbak Desi, bagi kita penyelenggara pemilu itu ada sedikit ketakutan juga nih ya. Kayak kita di admin nih, mau terlalu berekspresi takut salah, takut dibilang lebay gitu ya. Soalnya pernah juga kita bikin konten yang mungkin sedikit ngikutin gayanya anak muda gitu, terus ada yang komen lebay gitu kan. Tapi kalau kita bikin terlalu kaku nanti juga nggak menarik. Ini gimana kita ngambil jalan tengahnya? Bener-bener, memang bener. Mungkin saya ingin bilang selalu ada spektrum ya. Jadi apakah kita akan pergi joget-joget dan hanya lip sync, atau kita ngomongin secara langsung di kamera dan ngomongin bahasa serius. Memang harus mencari titik temu. Tadi juga saya balik lagi training yang kita lakukan, ada titik temu di antara apa yang orang minati dengan topik yang kita secara otentik bisa menyampaikan. Jadi selalu ada cara masuk ke situ. Cara simpelnya mungkin kalau kita bicara ngomong dengan Gen Z, sebenarnya riset aja ngomong sama anak-anak magang atau sama audiens, bahkan yang kita tahu adalah mungkin kebanyakan anak muda. Coba tanya, apa sih yang kamu ingin tahu dari kita gitu, dari kita yang berpengalaman sebelumnya memilih mungkin. Kan banyak tuh yang pertama kali mereka sampai ke kotak pemilih nggak tahu mau ngapain gitu ya. Maka cuma taunya zaman mungkin kampanye-kampanye yang dari zaman dulu yang informasinya mungkin bukan update juga gitu. Jadi coba
pikirkan atau masukkan diri kita di sepatu anak-anak muda ini gitu. Mereka sebenarnya nggak mau ngelihat semua orang. Kalau saya bisa bilang pribadi, mereka nggak mau ngelihat orang joget-joget. Mereka mau informasi yang penting juga, tapi hanya dengan disampaikannya bahasa yang simple tadi, dan juga banyak meriset dan menanyakan sebenarnya masukan apa yang bisa digunakan, karena itulah percakapan itu terjadi. Jadi bicara dengan audience bukan kepada audience gitu. Jadi tidak hanya satu arah kayaknya. Itulah sifatnya social media ya, bukan itu dua arah, bukan tidak lagi satu arah. Aduh luar biasa sekali Mbak Desi. Ini kayaknya kita jadi terinspirasi nih. Kira-kira setelah ini mau ngapain? Terima kasih sekali Mbak Desi dengan sudah bersedia untuk podcast bersama kita, ngobrol-ngobrol meskipun mungkin singkat ya, tapi banyak sekali ilmu yang kita bisa dapatkan, dan semoga ini bisa membantu kita juga nih di KPU Sumbar dan KPU Kabupaten Kota di Sumatera Barat, supaya bisa meningkatkan lagi interaksi kita dengan teman pemilih semua. Dan tentunya untuk menyampaikan informasi kepemiluan agar pemilu kita nanti juga berjalan dengan sukses dan berintegritas tentunya. Terima kasih atas waktunya. Dan ini sampai kapan di Sumbar? Saya akan kembali ke Jakarta besok. Nggak sempat jalan-jalan. Tapi makanya saya bilang mungkin kita Mbak harus undang saya untuk jadi edisi kedua podcastnya. Kita mau joget-joget juga nggak apa-apa di podcast kedua. Semoga kita nanti bisa ketemu dan kolaborasi lagi ya. Baik, terima kasih. Teman pemilih, demikian podcast Pintar Pemilu kali ini bersama Mbak Desi dari Meta Indonesia, dan tentunya tetap saksikan podcast kita selanjutnya hanya di kanal YouTube KPU Provinsi Sumatera Barat. Saya Lydia undur diri dulu, dan juga Desi. Like dan subscribe di sini. Terima kasih. Terima kasih atas atensinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.